Halo, selamat pagi semuanya. Kita akan bahas terkait main drainage system. Ini saya akan jelaskan secara sederhana bagaimana diagram alir dari sebuah kajian terkait main drainage system. Di sini kalian akan berhadapan dengan permasalahan kemajuan tambang ya, dan juga permasalahan semakin eh, luas ya daripada daerah tambang kita. Ini juga akan beraplikasi pada jumlah air hujan yang masuk ke dalam bit. Oleh karena itu, ya di awal itu dilihat bagaimana kita identifikasi ya masalah dari peningkatan produksi tambang kita, karena saya ada coret-coretan sini di satu, ya, kemudiannya semakin melebar, luas daripada apa namanya daerah tangkapan air, pasti volume air akan meningkat. Ya, pastinya mengganggu aktivitas penggalian, pemuatan, maupun pengangkutan. Sehingga pada awal sebelum kita melakukan kajian, kita harus dulu kira-kira eh, teratur reviewnya seperti apa. Ya, kalian harus baca dulu. Kalau kita mau merancang main drainage itu seperti apa, pakai datanya. Kalau tahu, kalian bisa carinya terlebih dulu. Nah, dari situ akan kalian kumpulkan misalnya sistem aliran tambang seperti apa, analisis curah hujannya, ya teori atau metode-metode terkait perhitungan ya daerah apa namanya limpasan, kemudian perhitungan desain sapnya, ya, saluran rumahnya, ponnya. Nah, untuk mengumpulkan data, kalian harus mengumpulkan data rainfall data ya, dan area, geometrinya juga. Itu akan dilanjutkan dengan polanya. Data hujan tadi kita akan uji dan bisa dinormalisasi data dulu, kemudian kita uji, analisis secara statistik lagi, kita peroleh curah hujan rencana yang menjadi dasar perhitungan dari bibit limpasan itu sendiri nantinya. Sedangkan untuk catchment area, areanya kita menunjukkan yang tadi eh, namanya lah kita akan mendapatkan tangkapan berdasarkan dari geometri itu, eh, situ akan kita ketahui apa luasnya ya, dengan jumlah dengan tahu tidak lah daripada luasan berdasarkan area gravitasi.
limpasan, ya, kita akan mengeluarkan tadi dan yang langsung. Selanjutnya kita akan menambahkan volume, ya, volume air yang terus kita tangani oleh drainase kita. Ya, masih di sini. Kita akan ini. Kemudian kita lanjut lagi bagaimana perhitungan SAM. Ya, kita akan tadi SAM. Kita akan kapasitasnya pada akhir ya tujuan akhir kita bisa menampung air tabung ya, ya saluran saluran kita lebarnya dimensikan kemiringan saluran juga agar demikian di aliran minimlah erosinya pada sendiri. Nah, selain itu kita punya uh, hitungan pada rancangan kolam pengendapan volume ya. Jadi kita bisa volumenya itu ada persentase misalnya pada topik apa kecepatan pengendapannya berapa ya waktu ya lamanya partikel itu mengendap ya kita bisa lihat situ hitung. Kemudian kita nanti akan bisa mengevaluasi ya, daripada persentase misalnya pengendapan ya waktu pemeliharaan tiap kontak apa tiap kompartemen kolam kita itu ya setiap hari misalnya harus ada pemeliharaan sehingga kita bisa tarik kesimpulan nanti. Nah, kesimpulan bagaimana sistem drainase yang kita rancang itu mampu mengatasi ya, keadaan tampang kita ya dengan luasan tertentu seperti ini ya geometrinya dan rainfall-nya sekian ya. Jadi sekian kita bisa menilai apakah sistem yang kita rancang mampu mengatasi air tanah secara air tambang secara spesifik ya, di area tersebut. Itu mungkin gambaran bagaimana sistem drainase yang dirancang secara teknis mampu atau tidak mengendalikan air di lokasi penambangan ya di pit kita. Ya, akhirnya dapat kita kurangi misalnya gangguan operasional, ya, kriteria daripada pengendapan eh, pengendalian sedimen pada tambang itu juga kita harus lihat ya bagaimana eh, apa namanya secara teknis lah kriteria-kriteria yang ada. Ya, secara umum kalau kita bahas terkait eh, masalahan aliran tambang ya kita bisa maju dari hal-hal ini. Nanti bisa dipelajari, dibaca, direview dari artikel-artikel 5 tahun terakhir yang bersesuaian dengan
main drainage system. Nah, dari situ kita akan berangkat ya, bisa menganalisis lebih dalam sejauh apa yang apa namanya kalian mampu untuk mengerjakan. Mungkin itu saja. Selamat eh, menyelesaikan penelitian. Selamat pagi.